Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jufira Otaya. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo semester 4. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Gamar, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang prosedur pencatatan dan pendistribusian arsip. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Prosedur pencatatan arsip. Dalam proses pencatatan arsip, ada 3 prosedur yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, buku agenda, yang kedua, kartu kendali, yang ketiga, tata naskah. Dalam buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mengagendakan surat masuk maupun surat keluar dalam suatu perusahaan. Kartu kendali adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Tata naskah. Prosedur tata naskah adalah suatu kegiatan administrasi di dalam memelihara dan menyusun data-data dari semua tulisan mengenai segi-segi tertentu dari sesuatu persoalan pokok secara kronologi dalam sebuah berkas. Jenis dan peran arsip. Jenis arsip, yaitu yang pertama, arsip aktif, arsip inaktif, arsip dinamis, dan arsip statis. Peran arsip. Menurut Bartos, kearsipan mempunyai peran sebagai pusat ingatan, sebagai sumber informasi, dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisisian, pengembangan, perumusan, kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya. Baik, pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu organisasi. Menurut Sedarmayanti, pengelolaan arsip atau proses kearsipan memiliki beberapa cakupan, diantaranya pengelolaan surat masuk dan keluar, sistem penyimpanan arsip yang digunakan, penemuan kembali arsip, dan pemeliharaan arsip. Keempat cakupan tersebut yakni yang pertama, pengelolaan surat masuk dan keluar. Pengelolaan merupakan suatu proses merumuskan kebijakan serta tujuan organisasi dalam memberikan pengawasan pada suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut guna mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penyimpanan arsip. Salah satu cakupan dalam proses pengelolaan arsip adalah penyimpanan arsip. Menurut Sedarmayanti, pada umumnya sistem penyimpanan arsip yang dipakai adalah sistem abjad, wilayah, pokok, soal, nomor terakhir, klarifikasi desimal, dan sistem tunggal. Yang ketiga, penemuan kembali arsip. Penemuan kembali arsip berkaitan dengan pengendalian arsip yang berada di suatu instansi atau organisasi. Pengendalian pengarsipan dilakukan sesuai dengan alur di mana kepala kantor sebagai pihak yang bertanggung jawab hingga tahap penanganan. Yang keempat, pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip memiliki tujuan menyelamatkan arsip-arsip beserta isinya guna menjamin kelangsungan hidup arsip dari pemusnahan. Pemeliharaan arsip diartikan sebagai usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Baik, itulah pembahasan singkat tentang prosedur pencatatan dan pendistribusian arsip. Saya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.